Halo Re, kembali lagi dengan saya. Dan kalian juga bertanya-tanya kenapa tidak ada barang di depan saya. Ya, tapi kalian pasti udah lihat thumbnail juga ya. Jadi yang hari ini saya bahas itu adalah Razer Black Shark V2X. Ya, ini sebuah headset gaming dari Razer yang mungkin umurnya emang udah cukup lama ya. Dan banyak banget orang-orang yang menanyakan kalau Black Shark V2X ini mungkin bisa nggak sih dibandingin sama Logitech G335 ya. Tapi nanti saya bakal bahas untuk G335-nya mungkin beberapa minggu ke depan ya. Tapi yang saya pengen kasih tahu dan saya pengen nyobain sendiri sebenarnya, yaitu Black Shark V2X ini. Dan Razer murah itu adalah sesuatu yang kayaknya dulu nggak nyambung ya. Tapi sekarang mah beda ya. Razer bisa bikin headset gaming murah ya. Dan ini masih menurut saya atau menurut internet ya, dunia jagat pergamingan budget itu, ini salah satu headset yang masih bagus. Jadi biar nggak lama-lama kita buka aja. Oke, jadi tampilan awal bisa kalian lihat ya, kalau boxnya Razer itu sangat tipikal sekali ya. Semua desain boxnya, barangnya, apapun itu pakai yang model kayak gini. Jadi ini hitam, terus ini hijau, terus... Dan ini masih segelan ya, belum tak buka sama sekali. Jadi ini benar-benar saya pengen mengimpresi lagi dari awal ya. Walaupun headset ini tuh sebenarnya lama, cuma rasa-rasanya headset gaming yang dikeluarin Razer itu belum ada lagi yang baru di ranah harga-harga yang budget ini ya. Oke, ini bagian boxnya ya. Boxnya Razer tuh emang unboxingnya pasti menyenangkan sekali. Terus kita tarik dulu isinya. Waduh, sudah kosong, nggak ada lagi ya. Jadi tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Ada kantong atau apa sih? Oke, kita tarik dulu. Dan oke, semuanya udah jadi satu di sini ternyata. Jadi ini udah mewakili semua isinya. Terus di dalam ini kita cek dulu ada apa lagi. Kayaknya nggak ada, kosong ya. Wah, oke deh. Ini mungkin agak sedikit lama ya unboxingnya karena emang isinya cukup jelimet. Oh alah, ini bukan semuanya. Ini itu sudah ya, sudah terwakilkan oleh kabelnya. Oh, ini aux-nya panjang sekali ya, ada extendernya, gila. Oke, masuk. Ini berarti untuk mikrofonnya harusnya, karena tidak ada lagi. Nah, jadi kelengkapannya itu sebenarnya cuma headsetnya dan kantongnya. Wah, gila, keren banget sih, cakep banget. Oke, langsung tak impresi di sebelah, biar digeser aja. Seret. Jadi yang kalian dapatkan di dalam box itu pertama ini kartu buat redeem surround soundnya, yang nggak tahu bisa dipakai apa enggak. Tapi ini kayaknya nggak bakal tak pakai nanti. Terus ada stiker 2 biji logo Razer ya. Terus di sini ada manual yang udah kalian lihat bentuknya kayak apa tadi. Lalu ada splitter ya, splitter yang kalau bisa dilihat nih, panjangnya minta ampun nih. Sangat-sangat cocok untuk colokan PC yang ada di belakang ya. Ini enak banget. Terus ini pouchnya, kita dapat pouch, dan pouchnya lumayan bisa dipakai di sebuah headset yang bukan punya Razer juga ya. Dan yang terakhir adalah headsetnya, sudah pasti ya. Dan buat kalian yang belum tahu, Black Shark ini juga punya 3 lini ya. Jadi Black Shark V2X yang paling terjangkau ya, paling budget yang sedang dibahas di sini. Terus ada Black Shark V2 yang kelasnya di tengah-tengah, lalu ada Black Shark V2 Pro yang kelasnya paling tinggi. Dan dari perbedaan itu kita nggak usah mikirin ya, gitu, karena yang kita bahas sekarang ini yang budgetnya dulu. Info warna yang bisa kalian dapat buat headset ini tuh ada 4. Jadi ada hitam, putih, hijau, sama pink. Kalau bahasanya mereka mungkin yang pink itu quartz, yang putih itu mercury, yang hijau itu ya green aja kayaknya. Terus yang hitam ya black. Ya, Black Shark V2X ini colokannya udah pakai aux, dan panjang kabelnya ini juga udah lumayan panjang ya. Nggak tahu sih ini ukurannya kira-kira berapa. Tapi kayaknya sih 1,5 meter atau
1 meter ya, pokoknya segitu ya, bisa kalian lihat sendiri. Terus bagian kabelnya ini juga kayak braided, tapi bukan braided ya. Ini ada garis-garis gitu tekstur yang kalau dicakar ini kayaknya aman-aman aja sih. Ini desain warna yang putih sih cakep, cakep banget. Kekuatan ear cup-nya ini dia cuma pakai penyangga tiang yang tipis banget ya. Panjang banget loh, kalau bisa kalian lihat nih. Ini kayaknya buat kepala yang cukup tinggi juga aman sih ya, enak banget. Tapi apakah dengan rangka seperti ini bakalan ada suara kletek-kletek? Oh enggak ada. Wih, aman banget pikir. Oke, aman. Secara build quality ini udah enak banget. Dan kabelnya di sini kayaknya sih aman ya, nggak bakal keputus karena ini ada jarak maksimal ya. Terus ini mikrofonnya tidak detachable juga karena emang ya headset budget itu mikrofonnya kayak gini biasanya. Terus kita coba buka dulu ini ya. Jadi bentuk mikrofonnya itu kayak gini. Oke, jadi ini bagian ngomongnya mungkin ya. Terus ini bagian yang menghindari suara-suara itu, terus dikasih cover pop up kayak gini. Oke, sekarang kita coba lihat desainnya ya. Di atas ini headbandnya sebenarnya simple ya, kayak headset di Aircast gini. Pada umumnya ada logo Razer yang kayaknya bukan emboss. Terus daleman paddingannya ini sebenarnya empuk banget, agak sedikit berbeda ya, cukup enak gitu dipegang. Terus bagian earpadnya sendiri ini mengingatkan saya sama Razer Kraken ya. Jadi yang bagian luar ini tuh pakai kulit sintetis, tapi dalamnya itu pakai semacam kain yang isinya cooling gel gitu ya. Jadi kebiasaan Razer tuh bikin earpad yang ada cooling gelnya kayak gini tuh bahannya kelihatan gitu biasanya. Di samping kiri kanannya juga simple, logo Razer udah gitu doang. Sama di bagian sebelah kiri ini ada tombol volume yang ini enak banget sih ya, karena di patokan 50% itu ada penanda. Jadi kalau kalian nggak hanya sekedar naikin atau turunin volume, jadi ada patokan gitu. Kalau kalian suka dengerin yang setengah-setengah ya, ini volumenya bisa di titik yang setengah-setengah. Terus ada tombol mute juga. Oke, sekarang tak coba pakai buat ngeliat ya, headset ini tuh nyaman dipakai apa enggak sih, karena kata orang-orang ini juga salah satu headset dari Razer yang nyaman ya. Wow. Oke. Ini cukup enak dipakai. Ini paddingannya juga rasanya empuk. Terus tingkat isolationnya kayaknya juga lumayan deh. Mas editor coba ngomong apakah saya bisa mendengar? Misi paket. Permisi, ada paket mas. Oh, oke. Ya, jadi suara paket tadi masih lumayan kedengar ya. Tapi emang 50%, 60% ya. Lumayan kedap. Jadi kedengarannya mungkin sekitar di 40%-an ya. Ini oke. Dan bagian space tengahnya ini tuh bener-bener kerasa luas gitu di telinga. Agak sedikit lega. Ya oke. Sekarang coba kalau pakai kacamata ya. Oke. Untuk penggunaan kacamata apakah enak? Dan ya tidak terjadi hal yang berbeda sekali ya dari tidak pakai kacamata. Jadi overall desain dan build quality-nya sebenarnya udah bagus banget ya. Oke deh, jadi sekarang aku pengen nyobain headset ini buat main game CODM ya. Dan biar langsung tak kasih tahu nanti rasanya tuh kayak gimana. Oke deh, jadi aku udah login CODM sini, terus aku mau ke mode multiplayer dan nyobain praktis dulu ya, praktis yang lawan AI dulu di Nuketown ya, biar kalian bisa lihat juga nih ya. Jadi sekarang aku mau langsung cobain aja, apakah bisa dipakai buat kompetitif ya. Dan bentuknya ini L sih enak, jadi kalau colok di HP sangat-sangat friendly sama gamer mobile ya. Kabelnya ini enak banget. Oke, langsung kita haras dulu. Stereonya nih sudah cukup bagus ya. Tapi langsung kerasa dominan suaranya ini memang bass banget. Suara tembakan tuh jadi lebih dep gitu. Stereonya buat positioning sebenarnya udah cukup ya. Cukup banget. Enak ya. Termasuk yang udah taraf enak dan aman.
Dan nyaman sih, headsetnya nyaman dipakai. Oke, sekarang aku coba tes buat pakai granat, apakah suaranya bakal menggelegar? Oh, ini sih mantep banget. Benar-benar dominan bass, tapi yang enak gitu bassnya. Suara step di CODM ini juga kerasa jelas ya. Jarak-jaraknya pun kerasa bisa kita baca ini. Lumayan. Keren sih. Oke. Overall suaranya ini benar-benar udah cakep banget sih. Buat game kompetitif kayak CODM ini udah sangat-sangat enak buat enjoy. Dan karakter bassnya yang emang cukup dominan ya dibanding yang lain. Jadi kalau suara kayak peluru yang ditembakkan itu biasanya kan ada karakter tring-tringnya. Nah ini nggak terlalu nusuk. Kedengeran tapi bukan ke karakter yang nusuk. Jadi buat CODM dan game-game mobile semacamnya mungkin udah approve lah. Oke Rek, jadi sekarang ini aku pengen nyobain main game casual ya di desktop pakai headset ini. Apakah suaranya itu enak buat main game, nyaman, betah-betah lama-lama buat main game ya. Di sini aku akan main apa sih namanya ini, Naruto ya, Naruto Ultimate Ninja Storm ya. Yes, pokoknya itu lah ya. Dan kita akan mencoba menilai suaranya dari game casual kayak gini. Dan BTW, iya, kalau kalian lihat ini dikalungin kayak gini tuh nggak enak banget headsetnya. Jadi sebaiknya kalau kalian pakai headset ini terus lagi nggak dipakai gitu emang harus ditaruh aja karena di leher nggak enak banget. Oke, aku akan langsung mulai dan biar saya kasih tahu ya pengalaman pakai headset ini main game ginian nih. Biasanya sih suaranya kayak ini ya, kayak nonton film harusnya. Tapi di sini suaranya juga kerasa bagus sih. Suara ambience musik dari gamenya cukup enak didengar nih. Jelas di suara-suara kecil pun. Oh iya bener. Suaranya kayak nonton film asli. Cuma tetap dominannya emang bass buat game seperti ini emang. Tidak bisa berharap lebih ya. Dan suara-suara cering-cering suriken ini juga kerasa lumayan sih. Cuma rasanya kayak emang kurang kenceng ya. Aduh, aku mati, aduh. Maaf kalau saya cupu ya, karena saya nggak jago main game ini emang. Aku bisa ngulti. Ada suara listrik di sini terasa tidak terlalu ceret ya. Lumayan, tapi masih enak didengar, nggak bikin sakit telinga ya. Emang berasa nonton film udah ini, karena bassnya dominan banget tuh emang. Dan stereonya di sini asik banget. Jadi kayak posisi saya ini sekarang ada di kanannya Naruto kali tadi ya. Ya ampun mati aku. Oke, suara untuk main game casual ini udah enak sih. Oke, jadi sekalian mumpung lagi di desktop ya. Jadi aku pengen nyoba buat dengerin musik. Karakter suaranya tuh kayak apa sih. Walaupun impresi pertama emang udah jelas dominan bass ya. Tapi ya coba dulu lah. Oke, ini sebenarnya staging suaranya cukup bagus ya. Buat dengerin musik enak banget. Bassnya masih dominan, emang karakternya pasti. Dan di sini suara-suara vokal juga kerasa enak ya, lembut. Dia midnya normal aja, balance ya. Tapi emang kerasa suaranya itu kurang di ini ya, di punch gitu ya. Volumenya kerasa kurang naik dikit gitu. Ini aku set di 50% di laptop ya, dan ini mentok di headset. Dan Oke, dan karakter mungkin treble-nya emang tipis ya. Tetap kerasa tapi tipis. Terus vokal yang udah lumayan oke. Dan bassnya dominan banget. Jadi bassnya itu tipe yang sedikit boomy emang. Dan kerasa bem gitu. Jadi buat musik jedak-jeduk ini lebih enak sih. Ya, jadi ini adalah mikrofonnya si Razer Black Shark V2X. Dan saya udah coba rekam tadi dan dengarkan sendiri hasilnya. Dan memang mikrofon dari headset ini tuh
sangat-sangat mumpuni, bahkan sampai kalian pakai buat streaming game sekalipun. Ini bener-bener suara yang enak buat dengerin atau yang ngomong. Ya, pokoknya yang dengarkan suara dari mikrofon ini itu kerasa paham, komunikasinya tuh enak gitu, jelas gitu. Karena suaranya emang cukup jernih dan ya pokoknya cakep lah ini. Headset ini itu menghasilkan sebuah kesan yang cukup bagus sebenarnya ya. Mulai dari desainnya ini yang ya walaupun ini desain lamanya si Black Shark ya, karena Black Shark itu nggak ada versi baru lagi. Ini desain yang cukup nyaman dipakai di kepala ya, dan berat headset ini tuh loh cuma 250 gram dan di kepala itu kerasa enak banget, enteng banget. Cuma dari tadi saya nyobain ya, kalian bisa lihat itu cukup panas kalau dipakai di ruangan yang emang tertutup ya, kayak studio saya ini contohnya, itu kerasa banget 30 menitan pakai itu lumayan berkeringat ya, jadi kurang enak dipakai lama-lama kalau di tempat kalian itu nggak ada AC-nya. Jadi ini lebih enak dipakai di tempat yang ber-AC juga. Terus suaranya ini sebenarnya udah cukup aja sih ya, cukup aja, nggak ada yang bikin kita menyesal banget, nggak ada yang bikin headset ini jadi bagus banget, nggak. Suaranya normal, dominan karakter yang bass, standar. Buat gaming juga oke-oke aja, buat musik ya cukup aja. Melihat apa yang dikasih headset ini dengan harga yang kita bayar di angka 699.000, sepertinya buat orang Indonesia ini kayak kurang, value-nya masih kerasa kurang itu. Walaupun sebenarnya headset ini tuh bagus, di harga segitu mungkin sekelas Razer ya, harga 700.000 itu udah murah banget. Cuma kalau kita lihat pesaing-pesaing di Indonesia kayak ada Fantech yang punya Fantech Sonata kemarin, atau Rexus yang punya Daxa TS1, itu kayaknya punya value yang cukup lumayan. Tapi Razer ini juga nggak kalah banget kok. Kualitasnya masih oke lah buat disandingin sama beberapa headset gaming sekelas ya. Cuma saya akan lebih pede bandingin ini dengan serinya Logitech G335 nanti yang bakal saya bahas. Jadi untuk headset 700 ribuan ya, dan ini sekelas brand Razer, brand yang udah gede banget. Menurut saya ini cukup worth it ya. Tidak ada penyesalan juga ngambil headset ini, karena ya siapa sih yang nggak suka pakai Razer ya kan, apalagi kalau mereknya itu ketonjol di sini tuh. Kalau kalian pakai di tempat umum gini kan, kalian bisa pamerin gini kan, atau ngecek-ngecek volume dikit lah. Itu udah enak banget. Saya tuh sayang banget buat pamer ya. Tapi secara fungsi sebenarnya udah cakep kok. Oke, sekian pembahasan saya soal Razer Black Shark V2X. Ojo lali di like, gak di like yuk ora popo. Matur suwun. Tinggal nunggu Logitech G335 buat diperangin. Putihnya cakep, Cuk.